Halo teman-teman ya, hari ini atau sore ini saya mau berbagi bagaimana merakit atau memasang bagian head-head ya atau silinder kop motor Tiger Neotech Mega Pro CB sama-sama saja ya teman-teman. Nah, untuk melakukan pemasangan klepnya ini saya menggunakan tutup klep untuk ganjel bawahnya teman-teman. Nah, jangan lupa ring tipis ini ya, ini ring penahan pernya, ring penahan per klepnya. Langsung melakukan pemasangan sealnya, jangan lupa kalian melumasi dulu sealnya pakai oli ya teman-teman, karena agar mudah untuk memasukkan seal ke bos klepnya. Pakai oli juga suka susah ya teman-teman, apalagi kalau tidak memakai oli, dilumasi oli dulu ya. Nah, untuk yang satunya lagi sama ya caranya teman-teman. Dulu setelah itu dimasukkan ke bos klepnya sampai ngunci ya, atau kalau kata bahasa Sunda mah nyangked di bos klepna. Nah, setelah itu lanjut ke pemasangan per klep retainer sama kuku klepnya atau speak klepnya ya teman-teman. Untuk bagian per klep itu ada ulirnya yang rapat sama yang ulirnya carang ya teman-teman, atau renggang. Sedangkan yang ulirnya renggang itu ditaruh di atas, yang rapat ditaruh di bawah ya teman-teman. Dan sebelum pemasangan si klepnya jangan lupa dilumasi dulu pakai oli ya. Nah, itu fungsinya si bagian tutup klep yang tadi saya buka itu untuk mengganjal si bagian klepnya teman-teman, karena kalau tidak diganjal di bagian bawah nanti pas penguncinya dipasang akan menggeser turun ke bawah ya si klepnya, jadi tidak akan masuk ya karena si klep turun ke bawah. Nah, untuk pemasangan sepinya saya menggunakan kunci busi atau kunci sok ya, yang dikasih lap ya atau kain. Nah, diusahakan ya untuk pemasangan sepinya ini harus menggunakan kain katun teman-teman, jangan spandek ya, karena spandek itu kan akan ada speleng ya atau kayak kolor lah gitu teman-teman. Jadi usahakan pakai kain ya teman-teman. Nah, untuk cara ya pemasangan yang satunya lagi itu caranya sama ya teman-teman, sama kayak seperti bagian klep yang yang tadi sudah saya pasang ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman untuk bagian perklep itu yang rapat ditaruh di bawah, yang renggang ditaruh di bagian atas ya teman-teman, karena ini sangat berpengaruh ya ke buka tutupnya nanti. Kalau terbalik juga si bagian perklepnya tidak akan menimbulkan masalah yang fatal ya teman-teman, karena akan berbeda sedikit saja teman-teman ya, si kerasnya perklep itu akan berbeda saja.
tidak akan menimbulkan masalah apapun meskipun terbalik juga untuk pemasangan di bagian perklepnya. Nah, untuk pemasangannya ini sama ya, cara yang tadi menggunakan kunci busi dan kain yang saya tarik kemudian saya tekan. Nah, untuk cara penekanan ini hati-hati teman-teman, harus menggunakan kain katun ya. Kalau pakai spandek itu meral ya, kalau kata bahasa Sunda nanti pas ketika ditekan itu si kain tidak sanggup ya, kain spandek itu akan ke sebelah sini ya teman-teman, akan keluar, nanti bolong si spandeknya. Kalau ini loncat akan susah mencarinya teman-teman, karena ini lumayan kecil ya tepi klep, apalagi ya batang klepnya 4,5 mili seperti Jupiter Z1 sama Jupiter MX Vixen ya teman-teman. Itu kan batang klepnya 4,5 dan si sepinya juga kecil ya teman-teman, karena sepi klep itu mengikuti batang klep teman-teman. Nah, setelah semuanya terpasang teman-teman, lanjut ke langsung ke pemasangan ke mesinnya langsung. Nah, untuk posisi piston ini hitam, jadi saya tidak akan membersihkannya teman-teman, karena ini si pistonnya akan diganti karena si boringnya mau dilemar atau di quarter ya. Ini saya hanya berbagi untuk cara pemasangannya saja ya teman-teman. Untuk di bagian head nanti, untuk di bagian head yang tadi maksud saya, itu sudah saya sekir, sudah saya bersihkan. Dan nanti ketika sudah di quarter atau dilemar itu tinggal pemasangan langsung ya. Jadi saya tidak akan mencekir ulang terus mengganti seal klepnya lagi, karena itu sudah tadi di video yang awal tadi itu sudah pergantian ya, sudah dilakukan pergantian seal klep baru yang tadi saya pasang. Kecuali di bagian ini boring yang tadi saya jelaskan teman-teman ya. Nah, ketika nanti pas ini si boring sudah dilemar, piston sudah diganti ya teman-teman. Jadi saya tidak akan kerja dua kali lagi untuk membuka si klepnya. Jadi langsung mengganti atau langsung memasangkannya kembali ya. Cuma mengganti piston sama ringnya nanti ketika sudah melakukan pelemaran atau pengkorteran. Nah, untuk di bagian rantai keteng atau kamrat itu sebelum ke pemasangannya, sebelum headnya dipasang, alangkah baiknya teman-teman melihat dulu ya ke bawah, ke sentrik bawah, karena di bagian rantai kamrat ini suka lepas ya dari sentriknya yang bawah. Karena kalau silinder headnya atau headnya sudah dipasang, nanti akan susah memasukkan si rantai keteng ke sentriknya ya, karena sudah terhalang, dan harus membuka blok magnetnya kalau mau membenarkannya. Jadi alangkah baiknya dicek terlebih dahulu sebelum pemasangan silinder headnya teman-teman. Setelah itu langsung ke pemasangan tensionernya dulu ya teman-teman. Nah, ini kan ada cenilan atau centilan itu ditaruh di bawah, karena di boringnya juga sudah disediakan tempatnya teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi itu di baut ya, yang satunya lagi itu di baut di cylinder head teman-teman. Nah, letaknya itu di sebelah sini, kemudian dikasih baut ya. Bautnya juga sama kayak seperti Grand ya atau Supra, yang ulirnya itu cuma di pas topi bautnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman si bautnya tuh kan, sidratnya itu deket topinya doang teman-teman.
Nah, lanjut ke pemasangan packingnya teman-teman. Di packingnya alangkah baiknya atau cara saya saja ya teman-teman. Ini cara yang biasa saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Apabila menggunakan packing yang bagus, yang original, saya tidak akan menggunakan lemnya teman-teman. Tidak akan melakukan pengeleman di bagian packing ya. Dan apalagi kalau yang nama sekolah Dede mulus ya, yang masih rata atau center si boring sama silinder headnya, langsung saja saya memasangkannya, tidak akan menggunakan lemnya teman-teman. Nah, apabila bagiannya sudah tidak rata atau packingnya lokal, saya jaga-jaga saja teman-teman ya, daripada kerja 2 kali nanti rembes. Dan saya sudah mengalaminya apabila packingnya lokal terus tidak rata di silinder head sama boringnya, itu tidak langsung bocor ya teman-teman. Itu ada jarak 1 minggu sampai 1 bulan baru rembes keluar oli teman-teman. Jadi saya ini jaga-jaga saja daripada saya kerja 2 kali ya, seperti itu teman-teman. Saya suka seperti ini ya, meskipun ini si mesin nanti saya akan buka lagi teman-teman. Ini hanya sebuah pemasangannya teman-teman. Untuk meskipun saya buka lagi, caranya tetap sama teman-teman, seperti ini ya, tidak ada yang berbeda. Cuma nanti yang berbeda itu pistonnya baru sama boringannya sudah mulus teman-teman ya, sudah kinclong, tidak ada bercak pori-pori atau ngegelentong logor ya teman-teman, bekas siluman. Nah, setelah itu dimasukkan teman-teman si silinder headnya. Nah, si rantai keteng ini atau kamerat kawin mang kustai raha kawin teh ayeuna jangan sampai jatuh ke bawah teman-teman ya. Jadi saya ini mentusuknya menggunakan obeng teman-teman, biar tidak jatuh ke bawah, karena jatuh lagi ke bawah itu akan susah memasukkannya ke sintriknya, harus membuka blok magnet. Ada kerja tambahan ya kalau membuka blok magnet itu. Jadi mendingan cari aman teman-teman. Kemudian pasang noken asnya teman-teman ya. Nah, dilap teman-teman biar rapat ya pas kita melakukan pengelemannya, biar maksimal awet, tidak bocor teman-teman. Untuk lemnya kalian bebas mau menggunakan lem gasket apa saja ya. Cuma di sini saya menggunakan red teman-teman. Biasanya sih saya menggunakan lem tribon, karena lem tribonnya habis. Jadi saya menggunakan red. Yang ada saja teman-teman, semuanya sama saja. Cuman ini yang saya agak suka di rem red itu warnanya yang merah ya teman-teman. Nanti kalau tidak dibersihkan itu warnanya sangat mencolok. Namanya juga red ya teman-teman. Red itu kan artinya merah. Jadi ya kalau gak dibersihkan kelihatan banget karena warnanya merah sangat mencolok.
Nah, harus pas memasukkan itu jadi si bosnya itu si bos knocknya harus masuk ke lubangnya teman-teman. Jadi kalian bisa menggeser-gesernya atau mengepaskannya ke packing. Nah, biar kalian tidak kesulitan itu, alangkah baiknya si packingnya itu dimasukkan di bosnya langsung. Misalkan kalau bosnya itu ditaruh di bawah ya, si packingnya di bawah. Kalau bosnya di atas di cylinder head, si packingnya juga dipasang di atas. Tapi yang lebih mudah itu si bosnya ditaruh di bawah teman-teman ya. Jadi si packing tinggal tidak akan lepas lagi karena sudah di bawah, beda dengan di silindernya di atas. Bisa jatuh teman-teman, bisa kesusahan ya. Nah, setelah ini tinggal memasukkan ringnya sama murnya dan pengencangan ya teman-teman. Setelah si bautnya dikencangkan dan sudah ditopkan si rantai kamratnya sama kergasnya, lanjut ke penyetelan klepnya ya. Kalau saya tidak memakai puller ya teman-teman, melakukan penyetelan klep. Puller sih ada, jadi ini cara cepat ya. Kalau diukur itu yang in kisaran 0,5 sampai 0,07 ya biasanya saya menyetelnya. Kemudian yang egg atau yang buang yang knalpot, saya biasanya menggunakan 0,10 sampai 0,12 0,15 teman-teman. Karena kalau terlalu longgar akan menyebabkan suara ngelitik ya teman-teman, apalagi ketika sudah panas. Dan sebaliknya apabila ke rapatannya teman-teman terlalu rapat, di motor di engkol itu akan ringan karena si klep terlalu menekan ya teman-teman. Nah, ini sudah saya mencobanya dan si kompresinya bagus. Nah, kedengeran kan suaranya teman-teman, itu bagus ya. Nah, untuk di sini saya sudah melakukan pelemeran ya di bagian sebelah sini, atau sudah melakukan quarter tukang bubut ini. Jadi saya akan langsung melakukan pemasangannya ke mesin langsung, karena yang tadi di bagian klepnya dipasangkan itu yang kemarin ya teman-teman, sedangkan ini sudah saya buka lagi, sudah mulai saya pasangkan, sudah saya quarter si boringnya atau lemer ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, caranya sama teman-teman, sama bebek pun sama, cuman yang bedanya itu mesinnya atau boringnya ini ke atas ya, sedangkan bebek kan ke depan teman-teman. Nah, untuk cara pengetopannya, bikin triknya ini di garis pinggirnya itu kan, nah di pinggirnya itu kan ada garis, itu harus lurus ya, ada dua, depan yang belakang. Sedangkan yang di magnet itu ada garis dan huruf T ya, itu harus lurus sejajar di tengah-tengah lubang ini teman-teman. Nah, harus lurus di sini ya. Nah, setelah ini sudah selesai ya teman-teman.
tinggal lakukan penutupan strik sama tutup klep. Nah, untuk tutup klep jangan terlalu dikencangkan, cukup tutupnya dipasang saja teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti alhamdulillah si mesin sudah dipasang di rangkanya, sudah naik teman-teman. Ini saya akan langsung mencoba menghidupkan